Kepulan asap tebal dari kebakaran sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat membumbung tinggi ke udara. Amukan sejago merah yang berada di tengah permukiman padat ini membuat panik warga lantaran khawatir api merembet ke rumah mereka. Warga dibantu petugas damkar bahu-membahu memadamkan kobaran api. Banyaknya material mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat kobaran api semakin membesar sehingga sulit dipadamkan. Kebakaran diduga disebabkan dari korsleting listrik saat aktivitas karyawan tengah bekerja di dalam gudang. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi aku lihat udah ada api, aku teriak-teriak langsung, makin lama makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Api berhasil dipadamkan petugas 2 jam kemudian setelah puluhan personel dan 19 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Formasi Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mulai terbentuk. Lebih dari 100 orang akan menempati pos menteri, wakil menteri, hingga kepala badan setelah proses pemanggilan pada hari Senin dan Selasa kemarin. Selanjutnya Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada calon menterinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Prabowo, di antaranya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Selain itu ada juga Kapolri Sigit Sulistyo Prabowo serta sejumlah tokoh yang semua mengenakan kemeja putih. Dalam acara ini juga turut hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dari informasi beredar, Prabowo disebut akan membekali para calon menteri dengan sejumlah materi mulai dari geopolitik, produk domestik bruto hingga kesuksesan sebuah negara. Rencananya pembekalan calon menteri ini digelar selama 2 hari, yakni hari Rabu hingga Kamis 17 Oktober. Pemirsa, 4 orang pencuri spesialis rumah kosong berhasil ditangkap aparat kepolisian Polda Metro Jaya saat tengah beristirahat di tempat persembunyiannya. 1 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas saat diamankan. Aksi 4 pelaku yang berhasil menggondol perhiasan emas dan 200 gram emas logam mulia itu sempat terekam kamera CCTV. Inilah penangkapan 4 orang spesialis pencuri rumah kosong di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Tajur Halang dan Citayam, Depok. Seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya melarikan diri. Menurut polisi, 4 pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku beraksi pada tanggal 20 Oktober dengan menggunakan 2 sepeda motor. Aksi pelaku sempat rekam CCTV warga hingga viral di media sosial. Selain pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor dan sejumlah alat, mulai dari linggis, kunci letter T, senjata tajam. Sementara perhiasan emas dan 200 gram emas logam mulia berhasil dijual pelaku. Saat ini keempat pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan minimarket oleh seorang pria bersenjata tajam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menyekap 2 karyawan di dalam gudang dan menggasak uang tunai 4 juta rupiah, 2 ponsel dan puluhan bungkus rokok. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan seorang pria di sebuah minimarket di Jalan Jenderal Sudirman, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berbekal sebilah parang, pelaku langsung merangkul seorang karyawan yang tengah merapikan barang di etalase. Pelaku kemudian menyekap korban dan rekannya di sebuah gudang dan langsung beraksi. Selain menguras habis seluruh uang di dalam mesin kasir, pelaku juga membawa kabur 2 ponsel milik kedua korban serta puluhan bungkus rokok. Berbekal rekaman kamera pengawas, aparat Satreskrim Polres Semarang akhirnya melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku Rio Febrianto. Pelaku diringkus tanpa perlawanan di rumahnya di Desa Tambak Boyo, Kabupaten Semarang.
Setelah kedua korban ini ditaruh di gudang, kemudian pelaku mengunci gudang ini dari luar. Setelah itu kemudian pelaku ke kasir mengambil uang kurang lebih sebesar 4.200.000 dan juga 2 HP korban dan juga kurang lebih 10 bungkus rokok yang ada di etalase kasir. Pelaku mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk berobat sang ibu yang tengah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lulisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda puluhan rumah di Tambora, Jakarta Barat mengakibatkan 5 warga dari 2 keluarga tewas. Kelima jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Satu persatu jenazah korban kebakaran permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Rabu dini hari. Pihak keluarga menginginkan 5 jenazah ini untuk segera dimakamkan tanpa menunggu esok hari. 5 jenazah merupakan korban kebakaran yang terdiri dari 2 keluarga, yakni Arianti dan 2 anaknya, Asgar dan Yoka, serta Sriani dan cucunya Raihan. Sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa dini hari, diduga akibat ledakan tabung gas. Kelima korban tewas saat tengah tertidur dan terjebak di dalam rumah ketika api melalap rumahnya. Insiden ini tak hanya merenggut 5 korban jiwa. Dalam kebakaran ini, 40 rumah ludes terbakar dan 75 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Peristiwa kebakaran di Tambora, Jakarta Barat menyisakan duka bagi para korban. Salah satu korban bercerita bagaimana api muncul hingga akhirnya merenggut 2 anggota keluarganya. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Aulia. Ya, peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat ini mengakibatkan beberapa rumah warga menjadi korban dari kebakaran yang terjadi pada Selasa 15 Oktober 2024 yang lalu. Dan untuk saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang menjadi korban dari kebakaran tersebut, yakni Bapak Harliani. Pak Haryani, mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak, peristiwa kebakaran ketika itu seperti apa Pak? Seketika pas di lantai 2 tuh ada kobaran api, saya dibangunin sama anak Pak. Pas dibangunin anak, saya langsung naik, saya langsung menuju ke lantai 3 Pak. Buat nyelamatin anak saya sama mertua saya. Berhubung api di lantai 2 udah gede itu, akhirnya saya cuma ngambil anak saya 1 doang. Yang 1 nggak selamat sama mertua saya. Oke. Sebelum kebakaran terjadi mungkin Bapak mendengar ada suara ledakan atau apa mungkin Bapak? Nggak ada Pak. Yang ada saya dapat kabar tuh dari anak, ayah ada api, cuma itu aja. Saya dibangunin sama anak. Terima kasih banyak Bapak Haryani, kami turut berduka atas apa yang menimpa Bapak dan juga keluarga. Ya pemirsa, untuk saat ini korban kebakaran di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat ini diungsikan di lapangan sepak bola Tambora dan sekitar 70 lebih kakak ini masih mengungsi dan juga bantuan pun untuk saat ini masih terus berdatangan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Aulia, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, 4 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, pasukan pengamanan Presiden dan pengamanan Istana menggelar gladi kotor. Persiapan difokuskan pada penyambutan pemimpin negara sahabat di Istana Merdeka. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang, sejumlah persiapan dilakukan pihak Istana Merdeka. Pasukan pengamanan Presiden dan pihak keamanan Istana menggelar gladi kotor menyambut para pemimpin negara sahabat di Istana Merdeka. Sejumlah mobil bertuliskan nama negara-negara sahabat yang akan hadir disiapkan dan beriringan memasuki Istana Merdeka mulai dari negara-negara ASEAN hingga Mikronesia.
Nantinya, mobil pemimpin negara sahabat akan memasuki istana melalui Jalan Medan Merdeka Utara, lalu keluar di Jalan Veteran 3. Selanjutnya mobil-mobil tersebut akan parkir di Monumen Nasional atau Monas. Dari Jakarta, Ismalia, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. 59 calon menteri dan wakil menteri berkumpul di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mereka hadir mengikuti pembekalan. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti pembekalan. Calon menteri yang mengikuti pembekalan diantaranya Menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Aristiadi, Sri Mulyani, dan Erick Thohir. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hadir mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo membekali para calon menteri dengan sejumlah materi, mulai dari geopolitik, produk domestik bruto, hingga kesuksesan sebuah negara. Pembekalan berlangsung hingga pukul 7 malam dan digelar selama 2 hari hingga besok Kamis 17 Oktober. Salah satu calon menteri Yusril Iza Mahendra menjelaskan, Prabowo meminta kepada seluruh calon menteri agar bekerja cepat jika sudah resmi terpilih menjadi menteri di kabinetnya. Karena kedepannya akan banyak tantangan berat yang akan dihadapi Indonesia. Enggak ada apa-apa. Ini kan beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Yuk. Tidak ada kader PDIP yang hadir dalam pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Kisalia Nurama, Syahdu Santo, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar oleh politisi muda Kimples dan profesional muda. Sementara Pramono yakin menang dalam Pilkada Jakarta 2024 karena mendapat dukungan dari Forkabi dan Forum Betawi Rempuk FBR. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar politisi muda Kimples dan profesional muda di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut berbagai tokoh muda Jakarta hadir dan antusias mengikuti acara yang dihadiri Cagup nomor urut 1 ini. Pemilihan pemimpin baru di Jakarta menjadi momen penting menjadikan Jakarta sebagai kota berkelanjutan, inklusif dan memberikan peluang bagi semua orang. Sangat aspiratif, permasalahannya sama tentang lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi, dan hunian. Mereka suratnya 3 ini. Forum Komunikasi Anak Betawi Forkabi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pramono yakin menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Serta merasa bersyukur mendapatkan dukungan dari Forkabi dan Forum Betawi Rempuk FBR. Deklarasi dukungan seperti ini bukti real bahwa pasangan nomor 3 mendapatkan simpati yang luar biasa dari akar-akar yang ada di masyarakat Jakarta, terutama dari akar-akar masyarakat Betawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi dan berbagai program digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo. DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Tanjung Balai menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo, calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 2, Waris Talib, Rolel Harahap yang turut hadir optimis mampu memenangkan Pilkada 2024. Kita tegak lurus
ya seluruh jajaran dan sampai ke akar rumput mendukung pasangan nomor urut 2. Adapun untuk Gubernur Partai Perindo mendukung Bapak Bobi Nasution dengan Pak Surya dengan nomor urut 1. Tentunya ini mensolidkan jajaran Perindo di Kota Tanjung Balai dan kita yakin pasangan Waris Tolib Rolel Harahap yang disingkat dengan Warohmah bisa memenangkan pilkada di Tanjung Balai. Sementara itu, DPD Partai Perindo yang masuk ke dalam tim koalisi Sekretariat Gabungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada, menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kampung Cipelang Letik, Kelurahan Selabatu, Cikole. Hasil tadi ada hampir 200 masyarakat RW2 yang mengikuti kesehatan dan kita menjual paket sembako murah juga di sekitaran 200 lebih. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta sosialisasi visi misi dan program pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di usianya yang telah beginjak 1 dekade, Partai Perindo terus memberikan kontribusi nyata melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Pada perayaan hari ulang tahun ke-10, Partai Perindo juga meluncurkan program Rumah Kerja Perindo serta sekaligus membagikan 29 gerobak bagi pedagang kecil. Di usianya yang ke-10, Partai Perindo kembali membuat terobosan dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat melalui program terbarunya, yakni Rumah Kerja Perindo. Program yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelatihan maupun pendidikan yang berhubungan dengan keterampilan kerja. Rumah Kerja Partai Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini sebagai wujud karakter transformasi perubahan Partai Perindo. Rumah Kerja Perindo itu merupakan salah satu gagasan yang nantinya kita harapkan bisa menjadi pionir bagi Partai Perindo untuk memberikan bantuan secara nyata kepada masyarakat. Jadi karena kita melihat adanya kebutuhan lapangan pekerjaan yang sangat luas, maka kita akan jawab dengan Rumah Kerja Perindo. Bagaimana kita menjadi bagian penting dalam satu kerja-kerja Rumah Kerja Perindo seperti itu. Sehingga dari mulai mekanisme aktivitas terkait dengan bagaimana penjaringan teman-teman yang kita advokasi untuk permodalan, kita advokasi terkait dengan aktivitas usahanya, dan kita juga advokasi terkait dengan bagaimana nantinya dalam menjalankan usaha-usaha dan lain sebagainya. Pada perayaan 1 dekade Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga memberikan 29 gerobak Partai Perindo kepada pedagang kecil. Program gerobak Partai Perindo menjadi bukti konkret perjuangan partai dalam membuka lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Bank MNC Internasional Tbk menggelar acara syukuran HUT ke-10 di MNC Bank Tower, Jakarta. Di momen yang spesial ini, MNC Bank turut optimis dalam menargetkan pertumbuhan aset hingga 30 triliun rupiah pada tahun 2025. Memasuki usia 1 dekadenya, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dibalut dalam acara syukuran dan pemotongan tumpeng, perayaan HUT ke-10 MNC Bank ini turut dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanusudibio, bersama dengan jajaran pimpinan dan karyawan MNC Bank. Dengan performa yang kian positif seiring bertambahnya usia menjadi 10 tahun, MNC Bank optimis menargetkan pertumbuhan aset hingga 30 triliun rupiah pada tahun 2025 dan menjadi langkah baru peningkatan kinerja likuiditas. Saya berharap 10 tahun ini sebagai pijakan tonggak untuk MNC Bank ke depan tumbuh lebih baik lagi dan menjadi bank yang bisa membanggakan kita semua. Motion Bank yang kami harapkan bisa semakin meningkatkan performance daripada bank. Dan saat ini begitu banyak inisiatif yang sudah kami lakukan dan untuk 3 bulan sampai dengan akhir Desember 2024 itu masih ada beberapa inisiatif yang akan kami luncurkan. Kedepannya, MNC Bank yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk ini akan terus mengedepankan kolaborasi di semua lini untuk semakin lebih baik, serta berkomitmen melahirkan inovasi dalam mempermudah pelayanan perbankan kepada nasabahnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pagi Satrio iNews melaporkan.